Prof. Jimli, ada angin segar dari DPR. Apa tuh? Pengesahannya katanya ditunda revisi undang-undang pilkada. Tapi ini ada ketakutan dari publik terkait dengan belum ada keputusan dari KPU RI, Prof. Nah, publik menunggu kemudian sikap dari KPU. Peraturannya bagaimana? Peraturan KPU-nya. Tapi KPU menunggu mau konsultasi dulu dengan DPR. Anda rada-rada khawatir atau gimana, Prof? Ya, itulah ya. Banyak ini penyelenggara pemilu ini perlu dievaluasi. KPU, Bawaslu ini terlalu muda, nggak banyak pengalaman bernegara. Jadi ini kalau dia udah pensiun masih muda, jadi masih pingin jadi apa. Jadi memang ada problematika sendiri dalam lembaga penyelenggara. Idealnya lembaga penyelenggara pemilu itu betul-betul independen sebagai cabang keempat. Oke. Ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif, dan ada cabang campuran. Nah, salah satunya adalah penyelenggara pemilu. Kenapa? Karena penyelenggara pemilu ini berurusan dengan pemimpin eksekutif yang adalah peserta pemilu. Misal presiden, dia incumbent mau nyalon lagi. Nah, presiden itu peserta pemilu. Gubernur periode kedua nyalon lagi, peserta pemilu. Gitu loh. Maka KPU itu tidak boleh dipersepsi berada di bawah presiden. Tapi Anda melihat KPU terlihat seperti di bawah. Iya, ini dalam prakteknya begitu. Nah, begitu juga dengan parlemen, DPR, DPD, DPR. Jadi cabang lembaga, cabang kekuasaan legislatif itu peserta pemilu. Maka dia itu punya kepentingan berkaitan dengan penyelenggara pemilu. Maka KPU, Bawaslu, dan apalagi DKPP harus tampil benar-benar independen and looks atau appear to be independent dan terlihat bahwa dia itu independen karena dia ini akan berhubungan dengan peserta pemilu. Nah, sekarang timbul masalah bagaimana urusannya dengan membuat peraturan. Semua lembaga negara yang diberi kewenangan regulatori oleh undang-undang, itu namanya legislative delegation of rule making power, semuanya itu ya independen dalam membuat aturan. Nah, misalnya Perma, peraturan Mahkamah Agung, enggak ada DPR mesti cawi-cawi. PMK, peraturan Mahkamah Konstitusi, BI, PBI, KPK, dan banyak lembaga-lembaga yang diberi kewenangan regulatori sama kayak gitu. Oke. Nah, yang jadi masalah di dalam undang-undang pemilu itu KPU, Bawaslu ini dikecualikan. Mengapa? Karena teman-teman di DPR itu, partai-partai punya kepentingan dengan peraturan pelaksanaan yang akan diterbitkan oleh KPU, maka dia harus konsultasi. Oke. Jadi di undang-undang tentang pemilu itu ditambahin bahwa KPU, Bawaslu dalam menetapkan peraturan pelaksanaannya itu harus berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah. Itu harus bertemu dalam rapat seperti itu? Nah, itu kalimatnya cuman berkonsultasi begitu aja. Oh, tidak ada aturan jelas soal bagaimana model konsultasi itu? Ya, lalu teknisnya diatur di tata tertib DPR bahwa ini melalui RDP, ya kan? Nah, tapi kalau mau formal RDP-nya itu kan harus di masa sidang. Nah, pernah kejadian tempo hari ada harus mengubah per KPU tapi di masa reses. Nah, itu bagaimana? Maka dicari tafsir. Oh, boleh pakai Zoom. Nah, itu kan tafsir aja, ya kan? Padahal secara formal, ya nggak bisa sebetulnya itu masa reses kok, gitu. Ya kan? Nah, sekarang begitu juga sekarang. Ini kan sudah mepet nih, tinggal berapa hari lagi. Nah, besok sudah pendaftaran. Iya, maka pernah terjadi waktu putusan MK yang menentukan mengenai KTP, itu kan sudah menjelang pemilihan, lalu tiba-tiba muncul putusan MK. Nah, ini juga harus kita evaluasi. Harusnya perubahan atur ini tidak boleh di dalam proses tahapan yang sudah jalan. Tapi oke lah, itu sementara ya. Jadi ada soal KTP.
Maka KPU kan secara normatif harusnya membuat revisi per KPU, tapi nggak sempat lagi. Maka ditafsirkan, udahlah nggak usah pakai perubahan, toh putusan MK langsung kita laksanakan aja, karena di lapangan sudah mau ngitung-ngitung pakai KTP pendaftaran. Nah, jadi pernah juga ada praktek tidak melalui mengubah dulu ya. Tapi oleh putusan DKPP ini dipersalahkan, nggak boleh, harus dibuat peraturan per KPU direvisi. Nah sekarang ya kan banyak demo di sana, mau sidang, mau memutuskan RUU jadi undang-undang, tapi batal. Tapi demonya belum tahu ini masih berlanjut apa enggak sampai Senin. Berlanjut ke KPU. Karena seperti tadi pertanyaannya, ini orang belum yakin betul, ya kan? Jangan-jangan ini baru ditunda, ini bukan dibatalin. Nah, jadi dalam situasi kayak begini harusnya KPU itu ya tampil aja memberi solusi, supaya kan sudah ada komitmen bahwa DPR sudah ikutin aturan putusan MK aja. Ya sudah, ada 3 putusan MK yang harus dijadikan rujukan. Satu mengenai threshold, yang kedua mengenai syarat batas usia calon, dan yang ketiga mengenai kampanye yang diajukan mahasiswa UI itu. Nah, kampanye di kampus. Nah, itu harus tercermin dalam revisi peraturan KPU. Itu loh, segera aja. Anda tidak melihat kegesitan KPU ini dalam menenangkan publik ya? Kewajiban untuk berkonsultasi wajib dilakukan. Caranya kemana? Kirim surat. Nah, apa tidak boleh konsultasi per surat? Mohon supaya ada tanggapan tertulis. Kalau tidak ada tanggapan dari pemerintahan dan DPR, artinya setuju. Ya, dan memang persetujuan juga tidak diperlukan. Karena itu kan substansi dari hasil konsultasi itu nggak mutlak mengikat bagi KPU sebagai lembaga independent self-regulatory body.